Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Vidya Wali. Saya murid kelas 7 dari SMP Negeri 3 Melabu. Pada hari ini, saya akan menceritakan sebuah dongeng yang seru yang berjudulkan Tantangan Raja. Cerita ini ditulis oleh Muhammad Saukani, ilustratornya Fania Santoso. Penasaran dengan ceritanya? Mari kita simak bersama-sama. Dahulu kala ada sebuah kerajaan yang subur tanahnya. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang arif dan bijaksana. Raja tersebut memiliki dua orang putri, yaitu Putri Kemuning dan Putri Lili. Kedua orang putri ini tumbuh dengan cara belajar yang sama, tetapi memiliki cara berpikir yang berbeda. Putri Kemuning suka memikirkan masalah dengan hati-hati sebelum bertindak. Sebaliknya, Putri Lili suka bergerak cepat tanpa banyak berpikir. Suatu hari, sang raja mendapati masalah besar. Ia bingung harus memilih siapa di antara kedua putrinya yang akan menjadi penerus tata kerajaan. Pada akhirnya, sang raja mendapati jawaban dari permasalahannya. Ia memanggil kedua orang putrinya dan berbicara dengan serius. Anak-anakku, saya sudah tua. Waktunya ayah memilih siapa di antara kalian yang akan menjadi penerus tata kerajaan. Tapi ayah bingung harus memilih siapa, karena kalian sama-sama cerdas dan baik hati. Lalu bagaimana ayah akan memilih kami? Iya ayah, apakah ayah sudah menentukan? Tanya Putri Kemuning dan Putri Lili merasa penasaran. Ayah akan memberikan kalian sebuah tantangan. Masing-masing dari kalian harus menanam satu biji buah semangka. Setelah berbuah, semangka itu harus kalian jual di pasar. Kalian punya waktu 6 bulan. Salah satu dari kalian yang mendapatkan hasil penjualan terbanyak, dialah yang akan menjadi penerus tata kerajaan. Begitulah sang raja memberikan tantangan. Putri Kemuning dan Putri Lili mendengar tantangan tersebut, mereka sama-sama bersemangat. Mereka mempunyai cara yang berbeda untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Putri Lili dengan penuh percaya diri berkata, "Aku pasti akan menang. Aku akan membuat tanaman semangkaku lebih besar dan lebih banyak." Maka karena itu Putri Kemuning mencari bantuan ke sana ke sini. Ia bertanya ke beberapa petinggi yang berada di istana. Sementara itu Putri Kemuning memilih cara yang berbeda. Ia mengandalkan ilmu pengetahuannya yang ia peroleh dari membaca. Setiap hari Putri Kemuning merawat tanaman semangkanya dengan penuh kesabaran dan kesayangan. 3 bulan kemudian, semangka kedua putri ini pun telah berbuah. Putri Kemuning berbuah 3 semangka, sedangkan Putri Lili berbuah 4 semangka. Putri Lili sudah menang, aku kalah. Tetapi mengapa Ayahanda Raja memberikan kami waktu 6 bulan lamanya? Bukankah biji semangka tumbuh hingga berbuah hanya butuh waktu 3 bulan? Tanya Putri Kemuning di dalam hati. Setelah berpikir sejenak, Putri Kemuning sadar bahwa masih ada waktu 3 bulan untuk menyelesaikan tantangan sang raja. Lalu Putri Kemuning memotong ketiga buah semangkanya dan mengajak para pelayan kerajaan untuk makan bersama-sama. Dalam sekejap mata, semangka Putri Kemuning habis disantap oleh para pelayan. Biji-biji yang berserakan di lantai dikumpulkan oleh Putri Kemuning. Setelah dihitung-hitung, ada 100 biji semangka yang berhasil dikumpulkan oleh Putri Kemuning. Setelah itu, Putri Kemuning menanam 100 biji semangka tersebut dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. 3 bulan kemudian, Putri Kemuning memanen 300 buah semangka. Ia sangat senang atas hasil yang didapatkannya. Sementara itu, Putri Kemuning membawa 300 buah semangkanya dan menjualnya di pasar. Sementara itu, Putri Lili menghadap sang raja. Ia dengan bangga menyerahkan hasil penjualannya kepada sang raja. Tidak lama kemudian, Putri Kemuning datang membawa lebih banyak hasil penjualan 300 buah semangkanya. Betapa kagetnya Putri Lili ketika melihat hal tersebut. Pasalnya, 3 bulan lalu, hasil panen Putri Kemuning lebih sedikit dibandingkan hasil panennya. "Putri Kemuning, dari mana uang sebanyak itu?" tanya Putri Lili curiga. Ini hasil penjualan buah semangkaku. Jawab Putri Kemuning. "Ayahanda Raja, Putri Kemuning telah berbohong." "Aku tidak berbohong," jelas Putri Kemuning. "Bagaimana bisa? Hasil penjualan
semangkamu lebih banyak dari hasil penjualan 4 semangkaku? Tanya Putri Lili. Karena uang sebanyak ini merupakan hasil penjualan 300 buah semangka. Jelas Putri Kemuning. 300 buah semangka, mengapa berbeda jumlahnya dengan yang dikatakan Putri Lili? Tanya sang raja penasaran. Izinkan saya menjelaskan Ayahanda Raja, pinta Putri Kemuning. Silahkan. Memang 3 bulan lalu semangka saya berbuah 3. Lalu semangka itu saya berikan kepada para pelayan. Setelah habis dimakan, biji-bijinya saya kumpulkan dan saya tanam kembali. Jelas Putri Kemuning. Menarik sekali, apakah kamu punya saksi? Tanya sang raja. Lalu Putri Kemuning meminta izin kepada sang raja untuk memanggil para saksi, yaitu para pelayan kerajaan. Setelah para pelayan menghadap sang raja bertanya apakah mereka memakan semangka yang telah diberikan Putri Kemuning. Benar Paduka Raja, kami telah memakan semangka yang telah diberikan Putri Kemuning. Jawab para pelayan kerajaan. Putri Lili mendengar itu kaget bukan main. Putri Kemuning? Aneh, semangka Putri Kemuning telah habis disantap oleh para pelayan. Lalu dari mana 300 buah semangka yang engkau jual di pasar Putri Kemuning? Tanya Putri Lili curiga. Memang 3 buah semangkaku telah habis dimakan para pelayan. Tapi 100 bijinya berhasil aku tanam kembali. Bulan ini setiap pohon buah semangkaku berbuah 3. 300 buah itulah yang aku jual di pasar. Jelas Putri Kemuning. Putri Lili mendengar hal tersebut kaget bukan main. Pemikirannya tak sampai sejauh itu. Ia merasa malu atas tindakannya yang telah menuduh saudarinya. Lalu ia meminta maaf kepada Putri Kemuning. Permintaan maaf itu disambut baik oleh Putri Kemuning. Sementara itu sang raja tersenyum puas. Ia sudah menemukan orang yang tepat untuk memimpin kerajaannya. Kesabaran dan kepintaran Putri Kemuning adalah modal yang sangat berguna bagi kerajaan. Jadi itulah cerita tentang tantangan raja. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.